Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Om Swastiastu, Nama Budaya, salam kebajikan. Oke, mohon izin share screen. Hari ini saya kembali mengulang untuk week kedua untuk chapter Manager as Decision Maker, karena tadi ada terhambat ya jaringannya, kendala di situ, jadi saya izin untuk mengulang kembali memaparkan. Oke, saya akan cari. Oke, ini memang mata kuliah yang diampu untuk Universitas Pradita. Ini adalah minggu kedua. Sebelumnya adalah Introduction to Management. Introduction to Management itu sebelumnya adalah untuk bagaimana manajemen itu, apa manajemen itu, terus pentingnya manajemen untuk organisasi, kemudian manajer, apa saja yang dilakukan oleh manajer, terus kemudian bagaimana pekerjaan seorang manajer. Dan saat ini adalah manager as decision maker. Nah, learning outcome ini memang mengidentifikasi masalah sebelumnya ya. Jadi masalah, apa sih itu masalah? Ketidaksesuaian antara keadaan yang ada. Ini untuk itu masalah sebenarnya. Tapi kalau kita learning outcome-nya dulu, apa sih sebenarnya yang harus di pelajaran ini, apa yang akan dikuasai oleh mahasiswa? Learning outcome. Jadi follow this learning outline as you read and study this capture. Di sini decision making process. Ya, ini hasil pembelajaran ini apa saja yang akan dikuasai setelah mempelajari ini. Pertama adalah the decision making process, di mana proses pengambilan keputusan ya. Terus itu penentuan keputusan, terus kemudian menjelaskan 8 langkah dalam proses pengambilan keputusan tuh ya, 8 langkah dalam proses keputusan. Kemudian manajer sebagai pembuat keputusan. Ini bagaimana mendiskusikan asumsi ya pengambilan keputusan yang rasional, asumsi buat keputusan yang rasional. Kemudian konsep rasionalitas terbatas, kepuasan dan eskalasi komitmen. Nah, kemudian menjelaskan pengambilan keputusan intuitif ini ya. Ini explain intuitive decision making. Terus kemudian learning outcome selanjutnya adalah type of decision and decision making condition. Ini adalah jenis keputusan dan pengambilan keputusan. Kondisinya bagaimana? Ini menjelaskan 2 jenis tipe, ya, tipe, masalah dan keputusan. Kemudian membandingkan 3 kondisi, ya, kondisi pengambilan keputusan. Terus kemudian menjelaskan pendekatan pilihan keputusan, maximax, maximin, and minimize decision choice approach. Ini pendekatannya untuk itu ya, pendekatan pilihannya keputusan. Kemudian decision making style, ini ada stylenya juga, gayanya pengambilan keputusan. Ini describe to decision making style. Ini menjelaskan 2 gaya pengambilan keputusan. Discuss the 12 decision making bias. Ini mendiskusikan 12 bias pengambilan keputusan. Explain the managerial decision making model. Ini menjelaskan model pengambilan keputusan. Keputusan manajerial ya. Nah, learning outcome selanjutnya adalah effective decision making in today's world. Ini pengambilan keputusan yang efektif di dunia saat ini. Artinya gini, situasi saat ini itu apa sih? Oh, situasi pandemi. Ini sudah 2 tahun ya, pandemi. Artinya bagaimana kita harus efektif tetap mengambil keputusan di saat pandemi. Ketika kita melihat ini harus online karena tidak boleh harus menjaga jarak, berarti ya kita harus online ya. Itu adalah keputusan dan akhirnya banyak merubah SOP semua dari jadi offline konvensional tatap muka sepenuhnya menjadi online atau blended ya nantinya. Blended itu hybrid perpaduan dari offline dan online. Nah, tapi kebanyakan kita adalah 100% online.
Nah, ini menjelaskan manajer dapat membuat keputusan yang efektif di dunia saat ini, di situasi saat ini gitu. Nah, kemudian sebutkan 6. Nah, ini nanti bisa menyebutkan 6 ya, membuat list 6 karakteristik ya. Ini proses pengambilan keputusan. Terus kemudian ada 5 kebiasaan organisasi ya, yang kebiasaan organisasi ketika membuat keputusan seperti apa, ada kebiasaannya. Nah, oke. Sekarang decision making itu sendiri ya. Decision making itu adalah keputusan membuat pilihan 2 atau lebih alternatif. Membuat 2 atau lebih alternatif. Nah, ini proses pengambilan keputusan ya, identifying a problem and decision criteria and allocating weight to the criteria. Nah, di decision making proses ini proses pengambilan keputusan. Kalau tadi kan keputusan itu sendiri apa ya? Ada dua atau lebih pilihan alternatif ini ya, membuat keputusan sebelum membuat keputusan. Nah, prosesnya seperti apa? Kita mengidentifikasi masalah dan kriteria keputusan. Identifying a problem and decision criteria and allocating weight to the criteria. Nah, itu identifikasi masalah dan kriteria keputusan dan mengalokasikan bobot. Nah, ini loh, allocating weight to the criteria. Dari kriteria itu kita buat bobot. Nanti ada contohnya ya. Nah, terus kemudian developing, analyzing, and selecting an alternative that can resolve the problem. Kita membuat pengembangan dari kriteria tadi, kriteria keputusan tadi. Terus kemudian implementing the selected alternative. Nah, ketika setelah dikembangkan, dianalisa, diseleksi, kemudian kita mengimplementasikan ya, menerapkan. Dan kemudian mengevaluasi. Mengevaluasi artinya apakah keputusan ini nanti bisa dipakai terus? Nah, nanti bisa dipakai terus-menerus ketika dia terstruktur keputusannya. Tidak bisa dipakai berulang kembali karena itu tidak terstruktur. Nanti kita akan temuin. Nah, ini seperti contoh di sini kita ada nih, contohnya identifikasi of a problem. Di sini ada my sales representative need new computer. Nah, ketika sales itu sales representatif memerlukan komputer, atau itu berarti mengganti yang baru ya, yang ada lama sudah nggak terpakai, akhirnya itu identifikasi masalahnya. Kemudian identifikasi of decision criteria. Kriteria adalah keputusannya seperti memory storage, play quality, baterai life, warranty, carrying weight, agak susah nih Bunda. Oke, jadi terus kemudian dari identifikasi decision ini, kemudian kita memberikan bobot, allocation of weight of kriteria. Kriteria ini diberikan bobot, mana yang penting dan lebih penting dan dia tidak penting. Dengan profesi sebagai sales representative itu ya, kemudian development of alternative. Nah, itu dikembangkan. Oh, memori yang butuhnya segini, berarti merek apa saja yang memiliki itu. Nah, ditulis ya di sini. Development dikembangkan. Kemudian dianalisa alternatif itu. Dianalisa kemudian, oh iya, oke, ini tetap ya sama. Tetap bisa. Terus kemudian diseleksi, dari total itu total gitu. Di total nilainya, kemudian kita akhirnya kita memutuskan Toshiba Cosmio. Ya inilah, kemudian setelah itu dievaluasi kembali apakah nanti keputusan ini masih bisa berlaku sampai kapan, atau ini terstruktur atau tidak. Kalau terstruktur nanti bisa dipakai lagi ketika ada yang membutuhkan laptop kembali yang baru. Oke, langkah pertama tadi ya, identifying the problem. Problem is discrepancy between an existing and desired state of affair. Nah, Bunda mah agak susah banget ya. Jadi masalah ini ya, ketidaksesuaian antara keadaan yang ada dan keadaan yang diinginkan. Nah, keadaannya ada fasilitas ini, tapi yang kita inginkan lebih dari itu. Gitu. Ini adalah problem. Characteristic of problem. A problem becomes a problem when a manager become aware it. Masalah itu akan menjadi masalah ketika manajer itu menyadari. Ya, there is a pressure to solve the problem. Nah, ini ada tekanan untuk menyelesaikannya. Under pressure ini untuk menyelesaikan. Kita biasanya manajer itu mesti under pressure, di bawah tekanan untuk menyelesaikan masalah. The manager must have the authority, information, and resources needed to solve the problem. Nah, manajer harus memiliki wewenang, ya, wewenang, informasi atau sumber. Nah, sumber daya yang dibutuhkan. Nah, ini membuat manajer itu punya wewenang dan informasi dengan apa saja sih? Bukan hanya informasi yang dibutuhkan, tapi sumber daya. Sumber daya apa aja? Manusianya,
apa fasilitasnya, atau sumber daya lain yang pendukung. Itu untuk menyelesaikan masalah. Nah, kemudian langkah kedua adalah identifying decision criteria. Decision criteria are factors that are important or relevant to resolving the problem. Seperti such as ini kriteria apa namanya, identifikasi kriteria keputusan ya. Kriteria keputusan adalah faktor-faktor yang penting atau relevan untuk menyelesaikan masalah, seperti biaya yang akan dikeluarkan atau investasi diperlukan. Resiko yang mungkin dihadapi, nah ini tadi ada resiko risk. Nih, kan tadi apa aja sih, seperti cost ya, biaya yang diperlukan, seperti investment untuk modal, resiko tentu saja ini yang mengiringin ya, resiko, outcome tadi kan, jadi biaya dikeluarkan ini yang diperlukan, resiko yang mungkin dihadapi, namanya resiko berarti ada peluang kegagalan, hasil yang diinginkan, nah itu tentu pertumbuhan perusahaan ya, hasil yang diinginkan ya perusahaannya akan tumbuh pesat. Nah, sekarang allocating weight the criteria. Nah, ini langkah ketiga, ini kenapa diperlukan? Nah, ini kriteria perusahaan tidak sama pentingnya. Jadi, menetapkan bobot untuk setiap item, menempatkan item dalam urutan prioritas yang benar, pentingnya mereka dalam proses pengambilan keputusan kayak tadi ya. Decision criteria are not of equal important, jadi tidak sama. Assigning a weight to each item places the items in the correct priority order of their importance in the decision making process. Nah, inilah prosesnya. Kriteria itu memang tidak semua sama kepentingannya, jadi harus diberikan bobot. Contohnya adalah ini kriteria ya. Contohnya kita menempatkan diri, karena self representatif itu perlu memori yang tinggi, jadi kita yang menempatkan di nomor 1. Oke, sekarang tahap keempat, developing alternatif. Tadi kan ketika sudah memberi bobot, kita mengembangkan gitu. Bobotnya ini berarti kita butuh yang seperti apa nih? Nah, developing alternatif ya, pengembangan alternatif ya. Identifying viable alternatif, mengidentifikasikan alternatif yang layak. Alternatif are listed or without evaluation that can resolve the problem. Nah, alternatif dicantumkan tanpa evaluasi, dapat menyelesaikan masalah tanpa evaluasi ya. Tanpa evaluasi dulu. Jadi dikembangkan dulu tanpa evaluasi, dikembangkan dulu apa saja ini. Nah, sekarang analyzing alternatif. Appraising its alternative strength and weakness. Nah, jadi menilai kekuatan dan kelemahan masing-masing alternatif. An alternative appraisal is based on its ability to resolve the issue identified in step 2 and 3. Nah, penilaian alternatif didasarkan pada kemampuannya untuk menyelesaikan masalah yang diidentifikasikan dengan langkah 2 dan 3. Nah, assess value of laptop komputer. Tadi kan value-nya dari berapa kan tadi? Dari kriteria dinilai satu-satu tuh. Dinilai satu-satu dari temuan merek-merek yang ada. Seperti ini contoh ya, Toshiba, Dell, ini kebetulan yang diambil ada Apple lah. Nanti pilihannya apa? Dari semua kriteria dihitung. Terus kemudian, nah, selecting an alternative. Nah, ini sekarang waktunya menseleksi ya, memilih alternatif nih ya. Choosing the best alternative, the alternative with the highest total weight solution. Memilih alternatif terbaik. Alternatif dengan total bobot tertinggi dipilih ya. Bobot tertinggi dipilih itu. Tadi ya, nah ini sekarang langkah ketujuh adalah implementing the alternative, putting the chosen alternative into action, conveying the discussion to and gaining commitment from those who will carry out the decision. Nah, menempatkan alternatif yang dipilih ya, putting the chosen alternative dalam tindakan action, menyampaikan keputusan tadi ya, kepada dan mendapatkan komitmen dari mereka yang akan melaksanakan keputusan tersebut. Nah, tadi kan evaluating. Nah, akhirnya tadi ketika implementing, sudah diimplementasikan, berarti kita evaluasinya apa? Nih, totalnya, ini benar nggak totalnya apa? Terus akhirnya yang tertinggi apa ya? Toshiba Cosmio ya. Setelah evaluating, decision. Nah, sekarang kita evaluating tadi ya, the soundness of the decision is judged
by its outcome. Nah, keabsahan keputusan dinilai dari hasilnya. Seberapa efektif masalah diselesaikan dengan hasil yang dihasilkan dari alternatif yang dipilih. How effectively was the problem resolved by outcome resulting from the chosen alternative? If the problem was not resolved, one went wrong. Nah, jika seberapa efektif masalah diselesaikan dengan hasil yang dihasilkan dari alternatif yang dipilih, jika masalah tidak diselesaikan, apa yang salah? Jadi ketika tadi sudah dipilih ya, tapi ternyata tidak tidak diselesaikan dengan baik, tidak terselesaikan dengan baik, sudah dijadikan sudah ada proses tadi penentuan, sudah sampai pengembangan, sampai pembobotan ya, terus kemudian dipilih ternyata masih belum menghasilkan masih belum memberikan solusi, berarti harus dicari tahu apa yang salah. Nah, tentu kita harus ingat bahwa kita kembali lagi ke decision in the management function. Ada 4 fungsi ya. Ada planning, organizing, leading, dan controlling. Planning. What are the organization long-term objectives? What strategies will best achieve those objectives? What should the organization's short-term objective be? How difficult should individual goals be? Nah, apa tujuan jangka panjang organisasi? Long term tadi. Strategi apa yang paling baik untuk mencapai tujuan tersebut? Apa yang seharusnya menjadi tujuan jangka pendek short term? Seberapa sulitkah tujuan individu itu? Nah, ini adalah planning ya. Organizing, how many employees should I have report directly to me? Berapa banyak karyawan yang harus saya laporkan langsung kepada saya? How much centralization should there be in the organization? Berapa banyak sentralisasi yang harus ada dalam organisasi? How should job be designed? Bagaimana seharusnya pekerjaan dirancang? When should the organization implement a different structure? Kapan organisasi harus menerapkan struktur yang berbeda? Nah, leading. How do I handle employee who appear to be low in motivation? Bagaimana saya menangani karyawan tampaknya yang punya motivasi rendah. Nah, sekarang menangani siswa gitu, mahasiswa yang punya motivasi rendah untuk belajar. Nah, Bunda ngecek motivasi rendah itu ketika dia tidak berusaha untuk masuk Zoom, ketika tidak berusaha untuk membuka kamera ketika diminta kamera walaupun cuma sebentar, tidak berusaha untuk menjawab pertanyaan ketika dia ada kesempatan untuk bertanya atau kesempatan untuk merespon dosen memberikan instruksi. Nah, kemudian what is the most effective leadership style in a given situation? Apa gaya kepemimpinan yang paling efektif dalam situasi? Leadership style. Nah, gaya pemimpin yang paling efektif dalam situasi tertentu. Nah, situasi seperti saat ini, situasi pandemi, gaya-stylenya adalah ya kita bagaimana digitalisasi tentu. Ya, karena semua serba online, jadi sudah jarang offline ya, kita cari ini stylenya dalam situasi ini. Situasi tertentu, situasi saat ini adalah situasi pandemi. Jadi beralih ke semua online ya. Jadi memperbanyak marketing di di medsos gitu ya. Jadi di dunia maya lebih banyak di dunia mayanya. Oke. How will a specific change affect worker productivity? Nah, bagaimana perubahan spesifik akan mempengaruhi produktivitas kerja? Perubahan spesifik ya kalau ketika efisien dan efektif, produktif kerja bagus. Ya kan, tidak banyak waktu terbuang, ya kan. Oke, when is the right time to stimulate konflik? Kapan waktu yang tepat untuk merangsang konflik? Merangsang konflik. Oke, selalu kita ada konflik ya di konflik itu ya bagaimana kita bisa menyelesaikan. Ketika kita leading, di sini leadingnya pengaruh pimpinan bagaimana supaya tidak konflik. Kalau ada konflik. Nah, makanya tadi Bunda menjelaskan silakan masuk, yang izin pun boleh masuk hanya sebentar, masuk ke siakat dan masuk untuk store muka, nanti izin lagi untuk vaksin, terus kemudian nanti hanya store muka lagi. Tapi kalau
sama sekali diberikan kemudahan untuk tidak izin diberikan kemudahan untuk di-approve izinnya, di-approve untuk masuknya, seakan-akan dihadir, tapi tidak mau menampakkan muka sama sekali ya. Bunda tentu memberikan tugas untuk spesifik untuk mereka dia yang ini. Jadi sama-sama ya. Jadi semua Bunda tidak punya beban. Jadi semua fair-fairan, semuanya masuk semua, semuanya hadir semua, di absensi semuanya respon mendengarkan dosennya bicara, tapi yang satu tetap tidak berusaha untuk masuk ya, berarti harus punya special special action itu ya, jadi supaya tidak ada konflik. Jadi kalau tidak diberikan itu pasti suatu saat gini loh, kok Bunda kok pilih kasih ya itu aja nggak masuk tapi disuruh hadir gitu, suruh ini ya gitu kan. Jadi biar aman sama-sama, jadi inilah solusinya. Oke, controlling sekarang. What activities in the organization should need to be controlled? Nah, kegiatan apa dalam organisasi yang perlu dikendalikan? How should those activities be controlled? Bagaimana seharusnya kegiatan tersebut dikendalikan? Nah, when is a performance deviation significant? Kapan penyimpangan kinerja menjadi signifikan? What type of management information system should the organization have? Jenis sistem informasi manajemen yang harus dimiliki organisasi? Apa sih jenisnya? Jenis informasi sistem informasi. Nah, sistem informasi itu biasanya kan dengan programmer. Ya, sistem informasinya seperti apa itu semua punya. Kalau di universitas sistem informasinya ini ada di Siakat, ada di e-learning. Siakat untuk mengabsen, dan kita ada daftar pembelajaran, daftar jadwalnya di situ. Di e-learning kita membuat edukasinya di situ, tugasnya di situ semua, dan resume dan konfirmasi tugas ada di situ semua. Jadi sistem informasi manajemennya semua pasti pada punya. Oke, sekarang making decision, rationality. Manager make consistent volume maximizing choices with specified constraint. Rasionalitas, manajer membuat pilihan yang konsisten dan memaksimalkan nilai dengan batasan tertentu. Assumption are that decision maker are perfectly rationally, fully objective and logical, have carefully defined the problem and identified all viable alternatives, have a clear and specific goal, will select the alternative that maximize outcome in the organization interest rather than in their personal interest. Asumsinya adalah bahwa pengambilan keputusan sangat rasional sepenuhnya, objektif dan logis. Telah be careful ya, hati-hati mendefinisikan masalah dan mengidentifikasi semua alternatif yang layak. Memilih tujuan yang jelas dan spesifik, akan memilih alternatif memaksimalkan hasil dalam kepentingan organisasi kepada kepentingan kepribadian mereka. Tentu kepentingan organisasi lebih penting ya daripada kita mengedepankan kepentingan organisasi, kemudian baru kepentingan pribadi. Oke, sekarang bounded rationality, rasionalitas terkait. Manager make decision rationally but are limited or bounded by their ability to process information. Manajer membuat keputusan secara rasional tetapi dibatasi oleh kemampuan mereka untuk memproses informasi. Semua punya batasan ya, tidak ada yang sempurna, tapi perlu berusaha untuk yang terbaik gitu tujuannya. Assumption are that decision maker. Asumsinya adalah bahwa pengambil keputusan satu will not seek out of or have knowledge of all alternative. Tidak akan mencari atau memiliki pengetahuan tentang semua alternatif. Will satisfy. Choose the first alternative encounter that satisfactorily solve the problem, rather than maximize the outcome of their decision by considering all alternative and choosing the best. Memilih alternatif pertama yang ditemui yang memecahkan masalah dengan memuaskan daripada memaksimalkan hasil keputusan mereka dengan mempertimbangkan semua alternatif dan memilih yang terbaik. Tadi kan choosing the best, semua gitu ya. Influence on decision making, escalation of commitment.
an increased commitment to a previous decision despite evidence that it may have been wrong. Pengaruh pada pengambil keputusan. Nah, eskalasi komitmen, peningkatan komitmen terhadap keputusan sebelumnya meskipun ada bukti bahwa keputusan itu mungkin salah. Ya, kalau mungkin salah berarti tidak dipakai lagi, ya, gitu aja. Type of problem and decision. Jenis masalah dan keputusan, ya. Struktur problems involves goals that are clear, are familiar or have occurred before, are easily and completely defined. Information about the problem is available and complete. Masalah terstruktur, ya, libatkan tujuan yang jelas, sudah familiar atau telah terjadi sebelumnya, didefinisikan dengan mudah dan lengkap, informasi yang tentang masalah tersedia dengan lengkap. Keputusan terprogram yaitu program decision, a repetition decision that can be handled by a routine approach. Kebutuhan berulang yang dapat ditangani dengan pendekatan rutin, itu ya. Itu yang terprogram terstruktur itu ya. Jadi rutin aja ininya apa namanya keputusannya. Nah, type of program decision procedure, a series of interrelated steps that a manager can use to respond, applying and policy to a structured problem. Rule, an explicit statement that limits what a manager or employee can or cannot do. Policy, a general guideline for making a decision about a structured problem. Nah, prosedur, serangkaian langkah yang paling terkait yang dapat digunakan manajer untuk merespon, yaitu menerapkan kebijakan terhadap masalah terstruktur. Rule, aturan, pernyataan eksplisit yang membatasi apa yang dapat atau tidak dapat dilakukan oleh seorang manajer atau karyawan. Aturan, semua pedoman umum untuk membuat keputusan tentang masalah terstruktur. Policy, prosedur, and rule example. Aturan, policy, kebijakan, ya, lebih kebijakan sih policy itu. Terima untuk barang dagangan yang dikembalikan pelanggan. Itu dia punya kebijakan sendiri. Kalau misalnya kita online beli di beberapa Bukalapak, UB atau apa, itu kan harus kembaliin sendiri. Kalau misalnya kita tahu gudangnya, kita datang langsung, oh ya nggak ada. Kita harus ada polisinya, kebijakannya seperti apa. Prosedur, ikuti semua langkah untuk melengkapi dokumentasi mengembalikan barang dagangan. Nah, harus ikuti prosedur. Rule, aturannya, manager must approve or refund offer. No credit purchase are refund. Nah, ini adalah rule. Tidak ada pembelian kredit yang dikembalikan secara tunai. Manajer harus menyetujui semua pengembalian uang. Nah, itu ya. Jadi, oke, sekarang problem and decision ini continue. Jadi lanjutannya ya, unstructured problem. Nah, tadi structure problem dan program decision, dan sekarang unstructured problem dan non-program decision. Nah, tentu berbeda. Ini problem that unusual and for which information is ambiguous or incomplete. Di mana problem ini baru, jadi tidak biasa, baru, dan informasi ini biasanya ambigu atau tidak komplit. Nah, problem that will require custom-made solution. Nah, ini di mana masalah yang membutuhkan solusi yang dibuat khusus. Nah, karena tidak terstruktur ya, ini masalahnya khusus. You know. Non-program decision that are unique and non-recurring. Nah, keputusan unik dan tidak berulang. Ini tidak berulang ya, non-recurring ya. Kalau kayak Zoom-nya Bunda ini kan recurring link, jadi bisa berulang-ulang dipakai terus. Decision that generate unique response. Keputusan yang menghasilkan tanggapan baik. Contoh-contohnya ini ya, program versus non-program decision. Nah, ini karakteristiknya. Ketika program decision in structure, lower level, repetition routine, readily available, clear, specific, short, procedural, policies. Ketika non-program decision itu unstructured, tidak terprogram. Ya, ini biasanya tidak program itu upper level, itu yang tinggi ya. Jadi new, selalu terbaru, tidak biasanya ambiguous, karena tidak apa namanya hal yang masih samar gitu ya, incomplete itu informasinya. Jadi akhirnya upper level yang harus turun. Vague, goal-nya itu bagaimana? Relatif long. Nah, ini non-program itu biasanya untuk long. Nah, sedangkan terprogram itu hanya short. Jadi ini lower level bisa menangani itu karena diulang-ulang keputusan itu. Prosedur, rule, jadi mengikuti prosedur, mengikuti rule, mengikuti policy. Ini
karena ini panjang ya, relatively long. Nah, ini judgment and creativity. Ini lebih ke keputusan yang menghasilkan tanggapan unik ya, terus tidak berulang, terus apa namanya, ya ini lebih diadili gitu, tetap lebih mengadili dan kreativitas yang tuntut karena ini tidak biasa. Oke, decision making condition ini adalah kondisi pengambilan keputusan. Certainty, nah, certainty itu kepastian, suatu kepastian. A situation in which a manager can make an accurate decision because the outcome of every alternative choice is known. Situasi di mana seorang manajer dapat membuat keputusan yang akurat karena hasil dari setiap pilihan alternatif diketahui. Ini ya, certainty, dia ini lebih pasti. Risk, nah ini resiko. Kadang kan kita ketika kita mengambil keputusan kita mempertaruhkan gitu kan. A situation in which the manager is able to estimate the likelihood, probability of outcomes that result from the choice of particular alternatives. Jadi mempertaruhkan situasi di mana manajer mampu memperkirakan kemungkinan probabilitas hasil yang dihasilkan dari pilihan alternatif tertentu. Oke, jadi itu dan terms to know ini harus diketahui beberapa istilah decision keputusan, decision making process. Jadi pembuatan ini adalah ada proses ketika membuat keputusan. Problem, membuat keputusan ini ada identifikasi masalah. Decision kriteria, ada kriteria decision itu. Jadi dari keputusan itu ada dibuatkan kriteria. Rational decision making itu membuat keputusan dengan rasional. Bounded rationality. Nah, ini di mana apa namanya? Bounded rationality ini rasionalitas, tapi dia yang apa ya namanya? What I say bounded rationality. Jadi ini sudah apa? Sudah selesai. Cuma mana-mana aja yang harus diketahui. Jadi jangan sampai membuat keputusan tapi tidak memberikan solusi gitu kan, karena nanti kita ada evaluasinya ketika kita membuat keputusan tapi tetap ada kesalahan, berarti apa yang salah gitu ya gitu kan. Jadi apa namanya benar-benar di ini tunggu tadi apa ya oke, tadi rasional apa satisfying, jadi kepuasan ya, kepuasan. Kemudian escalation of commitment. Nah ini eskalasi ya, eskalasi komitmennya seperti apa? Intuitive decision making. Nah itu ketika membuat keputusan kita punya intuisi, intuisi. Structure problem. Kita ada yang terstruktur ya, masalah yang terstruktur, terus program decision. Struktur masalah, struktur berarti yang selalu berulang-ulang dengan program decision, menggunakan program yang keputusan yang terprogram. Nah, keputusan terprogram tentu saja menggunakan prosedur dan rule. Ya, prosedur itu ada SOP, ya, ada policy gitu ya. Terus rule itu adalah aturan-aturannya. Jadi apa namanya? Hari ini semua sudah bisa mengerti bagaimana mengambil keputusan. Mengambil keputusan itu memang pekerjaannya manajer. Nah, kalian nanti pasti bisa menjadi seorang manajer karena kalian adalah sudah level tinggi ini, high qualified. Nah, bisa apakah manajer itu bisa hanya di perusahaan orang? Tidak. Asal dia punya organisasinya, punya lembaganya, jadi semua orang bisa menjadi manajer. Kemudian manajer saya mau jadi manajer saya sendiri, oh ya boleh, kenapa tidak gitu kan. Manajer jadi ketika paling gampang sih kalau misalnya manajer diri sendiri paling gampang banget gitu. Ya. Jadi kalau misalnya itu policy tadi ya. Oke. Unstructured problem. Jadi unstructured problem tadi memang tidak terprogram, non program decision tadi. Unstructured problem bahwa ini adalah masalah yang tidak biasanya. Jadi apanya akhirnya keputusannya pun tidak terprogram. Dan ini biasanya high level ya. So, ada sesuatu yang kepastian yang penting. Dari kepastian itu kita ada resiko juga. Ya, kita punya yang namanya apa namanya mempertaruhkan kita membuat keputusan ini A, kita berarti punya resikonya ini. Kita membuat keputusan B punya resikonya ini. Jadi kita tahu gitu mempertaruhkan
Nah, uncertainty ini tidak ada kepastian. Hal yang tidak kepastian ini directive style. Ini ada directive style. Ini ada yang stylenya itu direct langsung ya. Ada yang style analitik. Dia lebih menganalisa, gayanya menganalisa. Conceptual style. Jadi dia punya gaya yang apa namanya? Punya konsep gitu. Behavioral style ini gayanya gaya perilakunya dia aja. Gaya apa ya? Kebiasaan gitu ya. Perilakunya dia apa? Heuristik itu apa? Mari kita cek. Oke, Business Performance Management ini software, ini kita ikutin ada Business Performance Management software-nya. Oke, terima kasih atas apa perhatiannya mahasiswa semuanya. Semoga apa ini bisa membantu tadi yang terputus ya. Jadi silakan kalau mengulang untuk materi tersebut bisa membuka video ini yang langsung apa paparan tadi ya. Tadi paparan hingga learning outcome-nya ini tercapai begitu. Jadi tugas kalian masing-masing sudah membuat pengamatan pada semua perusahaan mana aja yang sudah melakukan sistem manajemen dengan baik. Terus kemudian kalian sudah mengidentifikasi siapa manajernya dan pekerjaannya manajer itu apa. Terus kemudian kalian bisa menjelaskan seberapa penting sih manajemen dalam organisasi. Organisasi tersebut yang kalian pilih itu seandainya tidak ada manajemen, tidak memakai manajemen, apa yang dipilih? 4 fungsi manajemen ya, planning, organizing, leading, and controlling itu juga harus diimplementasikan. Kemudian saat ini silakan tambahkan tugas kalian itu dengan manager as decision maker. Nah, manajer yang kalian tadi pahami di objek yang kalian amati itu siapa yang sebagai manajer. Ilustrasikan manajer jika pilihan kalian itu bukan perusahaan seperti warteg atau warkop yang kecil. Tapi kalau kafe ada ya. Kalau menurut Bunda Haris tuh kafe itu masih punya dia yang namanya apa? Sumber daya manusianya, dia punya strukturnya, punya ya. Nah, struktur organisasi juga kalian sudah membuat ilustrasi di suatu perusahaan tersebut. Itu bagus sekali. Jadi kalian mengerti. Jadi kalian bisa mengimplementasikan pelajaran mata kuliah yang sudah apa namanya? Sudah dipaparkan ya. Hari ini hari kedua. Oke, terima kasih tugas-tugasnya, itu bagus sekali. Tadi bonded rationality itu rasionalitas terkaitnya. Jadi yang terkait apa? Manajemen perusahaan secara rasional tetapi dibatasi oleh kemampuan mereka untuk memproses tadi ya. Jadi rasional terkait ini tapi dibatasi dengan beberapa pengetahuan. Jadi yaitulah manusia kan memang tidak ada batas. Memang manusia itu terbatas. Tidak bisa perfect, tapi berusaha untuk sempurna untuk memperbaiki. Dari hari ke hari memperbaiki. Sama dengan adanya seperti ini, kami atau kalian yang sudah mengangkat organisasi atau perusahaan atau toko atau apa ya, yayasan yang kalian angkat, kalian bisa memberikan kalian hanya untuk semacam tugas saja, mengamati kemudian memberikan apa ya, mengilustrasikan adanya masalah apa kira-kira, kemudian nanti membuat kriteria keputusan, kemudian nanti memberi pembobotan, kemudian nanti menganalisa, mengembangkan dan menseleksi. Setelah itu mengimplementasikan dan baru evaluasi. Jika keputusan itu jangka pendek bisa berulang, terstruktur. Namun kalau keputusan ini terstruktur karena dia memang masalahnya memang masalah yang terstruktur pula, yang terbiasa terjadi sehari-hari. Namun kalau masalah yang di luar itu, masalah yang tidak biasa, itu high level yang akan menangani, dan di situ akan ada keputusan yang apa namanya unik di situ. Jadi di situ yang menjadi taruhan adalah manajernya ketika ada permasalahan yang tidak terstruktur, yang tiba-tiba ada masalah, tiba-tiba ada harus diberikan solusi, itu akhirnya itu harus memberikan solusi yang unik dan memang itu manajer pekerjaannya dalam mengambil keputusan. Oke,
Namun kalau ketika itu manajer yang bisa diulang-ulang suatu keputusan itu bisa levelnya adalah level middle manager atau first line manager, begitu ya. Oke, terima kasih mahasiswa, mahasiswi Universitas Pradita dan mahasiswa semuanya di seluruh Indonesia. Semoga ini bisa bermanfaat untuk merefresh pengantar manajemen hari ini untuk decision maker as a manager as a decision maker. Minggu lalu introduction to management. Oke, terima kasih. Semoga ini terus berkelanjutan sehingga bisa menyelesaikan tugas dengan baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Terima kasih. Sampai ketemu di pemaparan berikutnya.